Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kembali lagi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah database dari tabel hingga sistem groupnya pada Laravel. Nah, yang pertama kita perlukan Laragonnya itu. Kita mulai dulu. Di sini saya sudah mulai kan ya. Oh ya, sebelum kita membuat database dan sebagainya, kita perlukan adalah yaitu PHP MyAdmin ini sudah terkoneksi dengan Laragonnya, sehingga kita dapat koneksi database yang kita buat ke dalam database adminnya. Lalu kita perlukan juga Composer. Kita bisa download Composernya di webnya. Nah, yang ini kita download saja yang ini. Nah, kita dapat menginstal di Composer Setup exe. Nah, lalu itu saja yang perlu kita perlukan. Nah, pertama sebelum kita membuatnya, kita dapat klik kanan di sini. Kita pencet quick up, lalu kita Laravel. Nah, di sini kita akan membuat judul project kita. Contohnya seperti saya ingin membuat di sini dia akan langsung membuat semua file-file yang dibutuhkan. Kita tunggu saja untuk di bagian sini, mungkin saya agak sedikit lama deh. Nah, jika sudah tanda seperti ini, berarti kita telah berhasil menginstal file-file atau ya file-file yang dibutuhkan untuk membuat database kita. Nah, jika ada keluar seperti ini, kita klik yes saja. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita dapat membuka project kita itu di Visual Studio Code. Kita open folder. Di tempat dimana kita menyimpan Laragon kita di www nya. Lalu kita cari yang project itu tadi. Seperti saya ini sepertinya beasiswa. Kita buka. Nah, ini dia isi yang terdapat dalam project kita, file-file yang telah dibuatnya tadi. Lalu kita lanjut. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah database name-nya di environment-nya. Nah, seperti ini di database db-nya. Misalnya saya taruh db
Setelah itu kita dapat melakukan membuat model. Pertama kita jalankan terminalnya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita ketik PHP. Nah, sintaks atau command ini berfungsi agar database-nya itu terkoneksi dengan file yang tadi kita buat di sini. Di file ini dia akan terkoneksi langsung ke database-nya. Nah, ini sudah terkoneksi, lalu kita buat modelnya. Misalnya saya buat di sini siswa. Ini sudah juga, lalu kita buat satu lagi. Nah, sudah jadi, kita dapat membuka di database migration. Nah, ini dah create beasiswa dan create siswa. Sedangkan yang satu lagi ada di app, di model beasiswa siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengisi file name atau tabel, nama-nama tabelnya. Di sini saya sudah ada rancangannya seperti ini. Ada ID, NIS, nama, tanggal lahir, dan email. Sedangkan yang beasiswanya ada ID, golongan, dan dana. Kita buat dari siswa dulu. Di create-nya, nah, kita dapat mengisinya di bawah, di sini ya, di bawahnya. Kita dapat salin saja yang di atasnya, lalu kita ubah nanti. Sudah jadi, selanjutnya kita ubah kita buat juga di bagian beasiswa ya. Nah, setelah kita ubah di bagian create-nya ini migration, kita dapat mengubahnya di siswa dan beasiswa di model lainnya ya. Kita tambahkan sesuai yang kita masukkan, data atau table yang kita masukkan tadi. Oh iya, jangan lupa untuk menaruh koma di ujungnya. Lalu di sini kita taruh titik koma ya. Nah, kita lanjut ke beasiswa ya. Sama seperti sebelumnya.
sudah jadi. Nah, setelah kita mengisi-ngisi bagian ini, kita langsung dapat ke bagian kita lakukan PHP, lakukan command migrat atau migrasi. Nah, guna migrasi ini adalah untuk membuat tabel atau tabel-tabel data yang kita buat tadi terhubung ke PHP MyAdmin-nya. Nah, setelah berhasil kita migrate, kita dapat mengeceknya langsung ke PHP admin ya. Kita buka Largona, kita klik MySQL, PHP MyAdmin. Nah, kalau ada login di sini, kita sesuaikan aja dengan apa yang kita setel dari awal. Jika belum ada kita buat apa-apa, maka itu tulis saja root dengan passwordnya tidak ada. Nah, di sini dapat kita lihat ada database kita di sini, DB siswa. Nah, tabel-tabelnya juga sudah masuk. Nah, ID, NIS, nama, tanggal lahir, remake, golongan, dana. Nah, selanjutnya kita akan membuatnya dapat tampil di webnya. Pertama, kita buat dulu panelnya dengan command oh ya, sebelum kita mulai buat ini, kita install dulu filamennya dengan command seperti ini. Nah, jangan lupa taruh W di belakangnya. Lalu kita tunggu saja sampai dia selesai menginstal semua komponen yang dibutuhkannya. Nah, setelah selesai kita install filamen ya, kita dapat melakukan install panelnya saya, PHP Artisan. Sebentar, saya agak lupa. Filamen install panel. Kalau ada sini kita ketik saja admin. Nah, selesai. Lalu kita akan membuat usernya agar kita dapat login. Kita ketik namanya, contohnya admin, emailnya admin. Nah, untuk bagian password ini ketika kita ketik dia memang nggak nampak karena bawaannya seperti itu. Jadi kita ketik saja misalnya 1 2 3 lalu kita enter. Nah, ini pertanda bahwasannya
untuk login adminnya kita sudah mempunyai akun dan telah dibuat olehnya. Nah, cara kita untuk login ke panel ya, kita harus mengkomen dulu PHP Artisan Server agar webnya itu dapat dijalankan dari Laragonnya itu. Nah, bisa kita lihat di sini link URL ya. Kita salin saja. Kita copy ke sini. Nah, untuk login ke panel admin tadi kita tambahkan /admin/login. Kita tunggu. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kita ketik seperti apa yang kita buat tadi ya. Admin@gmail.com. Passwordnya 123. Kita tunggu lagi. Nah, seperti ini tampilan awalnya pada dashboardnya, ada nama kita. Nah, sekarang kita akan memunculkan database tabel-tabel yang kita buat tadi, seperti tabel beasiswa dan siswanya. Kita kembali ke Viscode tadi. Nah, di sini kita akan klik command-nya. Maaf sebentar, agak Nah, maaf, kita buat sini PHP Artisan make filament resource. Nah, habis resource kita taruh judul tabelnya atau nama tabel seperti siswa tadi, tabel siswa, resource siswa, chapter. Nah, ini sudah jadi. Kita buat yang satu lagi, kita ganti namanya beasiswa. Nah, ini sudah jadi. Di filenya sendiri ada tambahan di sini. Nah, ini dia yang kita buat tadi, resource dulu ya. Ini indeksnya. Nah, kita dapat refresh kembali di bagian webnya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada dia tabelnya siswa dan beasiswa.
selanjutnya kita akan membuat sistem CRUD-nya. Walaupun sini udah ada, tapi ini belum berfungsi semuanya karena ini baru tabel kosongnya saja. Nah, kita balik ke Visco tadi, kita ke siswa resource yang kita buat tadi. Nah, di sini kita dapat menginput CRUD dan sebagainya di sini. Nah, gimana caranya? Kita tambahkan di sini di bagian form skema ini, tambah sini input datanya. Nah, kita buat codingannya seperti ini. Form komponen text input, lalu kita buat make, kita buat name ya, lalu kita masukkan apa yang pertama kita buat NES ya, NES. Setelah itu kita masukkan di bawah, di bawahnya label. Label ini berguna untuk agar kita dapat menaruh judul di atasnya itu. Label yes. Setelah itu tambahkan lagi placeholder itu agar di dalam boxnya itu ada nama, tidak terlalu kosong ya. Placeholder masukkan yes. Lalu yang terakhir adalah required. Nah, dengan required ini berarti nanti file atau halamannya harus diisi, tidak boleh kosong. Kita taruh koma, lalu kita salin aja untuk membuat yang lainnya. Kita ada berapa? 1, 2, 3, 4 2, 3, 4. Kita buat lalu di sini make. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita buat di function tabel ini, kita masukkan input table. Kita buat tables column make name sesuai seperti yang di atas sebelumnya. Yes. Ini kita copy saja lagi. Oh ya, jangan lupa kita taruh koma ya di setiap ujungnya ini. Nah, kita ubah saja tinggal. Sudah jadi. Selanjutnya coba kita buka di webnya.
kita klik di Neo Siswa ini. Tadi itu kita refresh dulu, sekarang kita klik Neo Siswa. Nah, seperti ini dia. Maaf sebelumnya, untuk di bagian image ini kita buat file upload. Nah, dan placeholder ini bisa kita hilangin aja. Nah, sudah jadi seperti ini. Mari kita cek ke bagian webnya. Kita coba create new. Nah, seperti ini dah. Nah, sekarang coba kita masukkan apakah dia akan masuk ke tabelnya. Kita coba saja. Nah, kita tunggu uploadnya selesai. Nah, kita create. Nah, ini sudah terbuat. Kita kembali lagi ke tabelnya.
Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat redirect halamannya. Tadi kan kita buat crew tetap kembali ke situ. Nah, kita akan membuat setelah crew create new nya akan kembali ke halaman siswanya. Nah, kita ke sini, kita ke bagian, nah ini siswa resource yang create siswa. Nah, setelah di sini kita klik, kita enterkan aja. Sini kita ketik seperti yang di atas ini. Lalu kita ketik return. Lalu kita ketikkan indeks agar kembali ke halaman awalnya. Nah, jangan lupa titik koma ya. Nah, lalu kita coba. Kita masukkan kembali data-datanya. Nanti kita print. Nah, dia sudah kembali sini seperti awalnya tadi. Nah, sekarang kita akan menambahkan action delete-nya di samping ini. Sebenarnya bisa juga lewat, kita cukup checklist ini saja. Kita bisa book action dan delete sini. Di sini kegunaannya kita bisa hapus sekaligus gitu. Nah, tapi sekarang kita akan membuatnya di samping. Nah, kita ke bagian tadi siswa resource, lalu di bagian ini action, double action, kita tambahkan lagi, kita salin aja yang di atasnya. Nah, di edit action ini kita ubah menjadi delete. Nah,
Sini kita bisa refresh lagi. Nah, sekarang sudah ada. Nah, jangan lupa juga untuk di bagian editnya kita tambahkan juga seperti tadi nih, redirectnya, karena kan kita belum nambahin di bagian edit tadi. Kita tambahkan di sini setelah delete action ini. Nah, sudah. Sekarang kita coba edit ya. Nah, ini dia. Kita coba buat ini namanya berubah aja. Kita tunggu file image-nya. Nah, ini sudah terubah namanya. Sekarang coba kita lihat atau periksa di bagian database admin kita, di database beasiswa. Lalu oh, ini salah, maaf. Di siswa. Nah, sudah ada ini data yang kita masukkan lewat web tadi. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama pada bagian beasiswanya. Nah, kita lihat apa yang kita butuhkan tadi. Kita cuma mempunyai dua tabel saja, dua kolom tabel saja. Kita buat di sini di beasiswa, di bagian return form schema. Nah, supaya mudah kita copy saja bagian yang tadi di sini nih, seperti ini. Tinggal kita masukkan, kita ubah sesuai namanya. Nah, satu lagi. Jangan lupa kita buat tabelnya juga. Oh, maaf, dia seharusnya ngambil yang bagian ini. Nah, jangan lupa di bagian create-nya juga kita tambahkan sistem redirect-nya.
Sekarang mari kita cek di bagian webnya apakah sudah. Kita refresh dulu. Kita create. Kita masukkan. Misalnya kita masukkan golongan 1 dan yang kita buat. Nah, kita create. Nah, dia masuk. Sekarang kita coba cek kembali ke PHP MyAdmin nya. Nah, sudah ada. Sekarang kita coba edit. Oh, bagian delete nya belum kita tambahkan. Kita tambahkan dulu. Kita coba refresh. Nah, kita sekalian edit saja dulu. Kita buat sini jadi 6. Cepet kali lah awak, ribut kali lah. Nah, ini dia sudah tambahin. Sekarang coba kita delete. Akan berfungsi. Confirm. Nah, kita coba cek kembali. Nah, sudah hilang. Nah, seperti itulah step by step kita membuat database dan tabel serta sistem CRUD yang terhubung ke PHP MyAdmin nya. Mungkin sekian yang saya sampaikan atau saya berikan di video ini. Kekurangan dan segala macamnya mungkin akan saya perbaiki di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.